Pada suatu waktu, di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang gadis kecil bernama Misa. Misa adalah gadis yang penuh kasih sayang dan kebaikan hati. Namun hidupnya tidak pernah mudah. Ia tinggal bersama ayahnya, seorang pria yang baik hati. Tetapi sayangnya, ayah Misa menikah lagi dengan seorang wanita yang sangat kejam dan jahat. Ibu itu sangat membenci anak tirinya. Setiap hari, ketika ayah Misa pergi bekerja, ibu tirinya akan menyuruh Misa untuk melakukan segala pekerjaan rumah, memasak, mencuci, dan membersihkan rumah yang besar. Bahkan, ibu tirinya tidak pernah memberi makan Misa, yang membuat tubuh Misa semakin kurus dan lemah. Namun, meskipun diperlakukan begitu buruk, Misa tetap sabar dan tidak pernah mengeluh. Suatu pagi yang cerah, saat Misa sedang membersihkan rumah dengan hati yang berat, ibu tirinya tiba-tiba berteriak dari ruang lain, "Misa, cepat kemari, aku butuh sesuatu." Misa melangkah ke ruangan itu dengan wajah cemas. "Ada apa, Bu?" tanya Misa pelan. Ibu tirinya menatap Misa dengan tatapan tajam. "Aku butuh kamu untuk meminjam jarum ajaib milik kakakku. Cepat pergi ke hutan dan temui dia. Jangan membuang waktu." Misa merasa gelisah. "Tapi Bu, kakak ibu itu kan penyihir jahat. Aku takut dia akan menyihirku." Ibu tirinya tertawa sinis. "Kalau kamu tidak pergi, aku yang akan memberimu hukuman yang jauh lebih buruk. Pergi sekarang juga." Dengan langkah ragu, Misa keluar dari rumah dan mulai berjalan menuju hutan yang lebat. Sesampainya di dekat rumah si penyihir, dia bertemu dengan seekor kucing yang tampak kurus dan anjing yang lesu. Kedua binatang itu menatapnya dengan mata penuh harapan. Tampaknya, kedua hewan tersebut sudah lama tidak makan. Karena kasihan, Misa berhenti sejenak. "Oh, kalian kelaparan ya? Kalian terlihat lemah dan kurus," katanya dengan suara lembut. "Aku punya sedikit kue, akan aku bagi biar kalian makan." Dia membagi sepotong kue kepada kucing dan anjing itu. Kedua binatang tersebut mulai makan dengan lahap. Lalu kucing itu mengangkat kepala dan berkata, "Terima kasih, kami berdua sangat kelaparan." Anjing yang tampak lelah ikut menambahkan, "Kami akan membantumu nanti jika kamu membutuhkan pertolongan." Misa terkejut mendengar kedua binatang itu berbicara. "Kalian bisa bicara? Benarkah kalian bisa membantu aku?" Kucing itu melangkah maju, lalu berbicara dengan suara lembut, "Tentu aku bisa membantumu. Ceritakan apa yang membawa kamu ke sini. Aku akan menolongmu sebaik mungkin." Rupanya, kucing dan anjing itu tinggal bersama Baba Yaga dan merupakan peliharaan si penyihir. Misa menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih, "Ibu tiri saya menyuruh saya untuk datang ke sini dan meminta jarum ajaib dari Baba Yaga. Saya sangat takut, tapi jika saya tidak melakukannya, ibu tiri pasti akan menghukum saya lebih keras lagi." Kucing itu mengangguk dengan serius. "Aku mengerti. Jangan khawatir, kami akan membantu. Tunggu sebentar." Kucing itu berlari ke arah rumah Baba Yaga dan segera menghilang ke dalam bayangan tembok. Beberapa menit kemudian, kucing itu kembali dengan cepat, membawa sebuah jarum yang berkilauan di mulutnya. "Ini dia," kata si kucing, menyerahkan jarum ajaib itu kepada Misa. "Ambillah ini dan segera pergi sebelum Baba Yaga melihatmu. Jika dia tahu kamu ada di sini, dia bisa saja menyihirmu." Misa menggenggam jarum itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, kucing. Aku sangat takut. Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Kucing itu menatapnya dengan penuh perhatian. "Kamu harus cepat pergi. Misa, jangan menunda-nunda. Jika Baba Yaga tahu, dia bisa membuatmu terjebak di sini selamanya. Jangan biarkan dirimu terperangkap." Dengan wajah penuh kecemasan, Misa mengangguk dan bergegas meninggalkan rumah Baba Yaga, merasa bersyukur atas bantuan kucing itu.
meski hatinya masih diliputi ketakutan. Mengingat Misa adalah gadis yang baik, kedua hewan itu sangat takut jika Baba Yaga akan menyihir Misa. Maka si anjing memberikan 2 buah benda ajaib berupa handuk dan sisir untuk melindungi Misa jika ketahuan oleh si penyihir. Jika Baba Yaga mengejarmu, lemparkanlah handuk ini, lalu lempar sisir ini, pesan si anjing seraya memberikan sebuah handuk dan sisir ajaib. Setelah mendapat handuk dan sisir, Misa langsung berlari. Benar saja, belum lama ia pergi, Baba Yaga sudah melihatnya dari bola kristal ajaibnya. Ia segera keluar dan mengejarnya. Misa pun melemparkan handuk tersebut. Seketika muncul sebuah danau besar yang memisahkan Misa dengan Baba Yaga. Namun, dengan tongkat sihirnya, Baba Yaga berhasil menghilangkan danau tersebut. Misa lalu melemparkan sisir ajaibnya. Seketika, hutan lebat yang dipenuhi duri pun muncul. Untunglah, Baba Yaga tak bisa keluar dari hutan itu. Tiap kali Baba Yaga bergerak, duri itu semakin rapat menjepit tubuhnya. Ia pun terjebak di dalam hutan itu selamanya. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Misa akhirnya sampai di depan rumahnya. Ketika pintu terbuka, ia melihat ayahnya yang sedang menunggunya dengan penuh kekhawatiran. "Misa, kamu pulang juga? Dari mana saja kamu? Ayah sangat khawatir," kata ayahnya dengan suara yang penuh kasih. Ia langsung memeluk Misa erat-erat, merasa lega melihat anaknya selamat. Misa yang sudah tidak kuat lagi menahan beban emosional, menangis di pelukan ayahnya. "Ayah, Ibu tiri, dia sangat jahat padaku. Dia menyuruhku pergi menemui Baba Yaga, penyihir jahat itu, dan aku hampir disihir. Aku takut sekali, Ayah." Ayah Misa terkejut mendengar cerita Misa. Wajahnya langsung berubah muram. Namun ia tetap berusaha menenangkan anaknya. "Sabar, Misa, ibu tirimu itu sudah melampaui batas. Jangan khawatir, kamu aman sekarang. Semua ini akan aku selesaikan." Saat itu, ibu tiri Misa yang mendengar Misa pulang, berlari keluar rumah dengan wajah penuh amarah. "Kau sudah kembali, Misa, tapi jangan kira aku akan membiarkanmu hidup tenang," teriak ibu tiri itu. Lalu berlari ke hutan, berusaha melarikan diri sebelum rencana jahatnya diketahui lebih lanjut. Namun, ayah Misa segera mengikuti ibu tiri itu. Ayah Misa melihat istrinya itu lenyap. Hutan itu seperti hidup dan secara tiba-tiba mengeluarkan cabang-cabang berduri dan akhirnya menelan si ibu tiri. Hanya jeritan terakhirnya yang terdengar keras lalu hening. Ibu tiri yang jahat kini telah pergi dari kehidupan mereka. Sejak saat itu, Misa kembali hidup bahagia bersama ayahnya tanpa ada lagi gangguan dari ibu tiri yang jahat. Misa tersenyum lega dan berkata, "Ayah, terima kasih telah melindungiku. Aku belajar bahwa kejahatan pasti akan kembali kepada pelakunya, dan kebaikan akan selalu menang." Ayahnya memeluknya dengan penuh rasa bangga. "Benar, Misa, kita harus selalu berbuat baik dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan." Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kejahatan pada akhirnya akan kembali kepada pelakunya, dan kebaikan akan selalu menang. Meskipun kita sering menghadapi kesulitan dan perlakuan yang tidak adil, tetaplah berbuat baik dan sabar, karena kebaikan itu akan membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Dalam hidup, kejahatan tidak akan bertahan lama, dan kebaikan pasti akan mengalahkan segala bentuk keburukan.